Ini Point of View. Halo semua, aku Rani. POV kali ini kita akan ngobrol bersama seseorang yang berprofesi sebagai fotografer. Orangnya langsung kita panggil aja ya. Mas, sini. Halo. Halo. Imam. Oke, halo teman-teman semuanya. Fans-fansnya Inkuba gitu ya. Nama saya Imam Supriyono, dipanggil biasanya Imam, dan Instagram saya di @mamsi. Mas Imam asli Semarang atau asli mana nih? Asli Semarang. Asli Semarang. Nah, Mas Imam ini adalah fotografer yang udah bekerja sebagai fotografer berapa lama? Berapa lama ya? Dari 2013 sih kayaknya sih. Kayaknya 13. Dari 13 terus cuman tapi mulai aktif itu dari 2015 ya. Kebetulan ada salah satu temen yang terus ngajakin kayak motret tapi ada itu berupa job gitu loh kayak gitu. Oke, berarti dari dulu waktu awal cuman hobi itu udah dapet job ya? Terus Mas Imam kembangin mulai dari 2013 mulai kerja sampai fokus itu mulai tahun 2015. Iya, startnya sih dari 2015 sampai sekarang. Nah, tadi kan Mas Imam udah cerita kalau Mas Imam mulai job sebagai fotografer itu dari tahun 2013, lalu mulai fokus di tahun 2015. Nah, fotografi itu kan ada berbagai macam nih, ada fotografer wedding dan lain-lain. Untuk Mas Imam sendiri nih, lebih fokus ke fotografer apa sih? KT. Fotografer KT itu apa ya Mas Imam kalau boleh tahu? Fotografer KT, teman-teman fotografer mungkin di circle saya ya. Mungkin bisa bisik-bisik aja ya Mas Imam. Fotografer KT itu yang identik sama namanya stage fotografi. Jadi motret segala sesuatu yang berhubungan sama panggung kayak gitu. Misalnya itu pagelaran, festival musik dan lain-lain kayak gitu. Oh, berarti Mas Imam sendiri juga sering dong ada di festival-festival atau event-event kayak gitu ya untuk foto? Lumayan sering. Lumayan sering motret. Nggak bisa dipungkiri aku besar dan dilahirkan dari lingkungan musik gitu loh. Bapak lebih suka ke slow rock zaman dulu 80-an kayak gitu-gitu. Terus ibu dangdut, enggak sih. Ibu dangdut juga suka. Terus om-omku juga mereka bisa main musik gitu-gitu sih. Jadi mungkin karena dari situ ya kayak dijejelin musik terus, jadi pengennya sih dulu kayak main musik, cuman tapi pengennya sebelum jadi fotografer pemain musik. Pengen main musik, cuman tapi karena nggak begitu bisa juga main musik kan, jadi akhirnya alternatifnya tetap di musik, cuma sebagai fotografer sesuai hobimu gitu. Jadi kayak apa ya, fotografi stage ini kayak bentuk responku terhadap musisi-musisi terutama yang ada di Semarang gitu kan. Jadi kalau dulu teman saya pernah bilang itu support your local movement gitu, support your local musician kayak gitu kan. Jadi ya ini adalah bentuk supportku terhadap dunia musik kayak gitu sih, yang bisa aku lakukan dan paling sederhana sementara ini untuk foto. Yes, betul. Suka dukanya Mas Imam nih sebagai fotografer sendiri itu apa aja? Suka dukanya, waduh. Kita mulai dari sukanya dulu deh. Oh, dari sukanya ya. Oke, sukanya banyak banget sih. Misal bisa kenal sama musisi-musisi kayak gitu, terus bisa kenal sama, terutama kan aku di Semarang ya, jadi kenal circle-nya tuh lebih luas kayak gitu-gitu sih, anak-anak band-band di Semarang kayak gitu, tongkrongannya teman-teman semuanya. Terus apalagi ya, cuan sih pasti ya, kalau cuan tuh pasti ya, cuan kayak gitu-gitu sih. Terus cuannya bisa banyak ya Mas Imam? Ayo relatif ya. Ya relatif. Cukup buat beli helikopter, buat beli Mercy gitu-gitu ya. Nah, berarti kalau dari sukanya Mas Imam bisa kenal banyak orang, itu Mas Imam pernah nggak kalau sampai keluar kota dari Semarang? Misal ada job di luar kota seperti itu? Job pernah. Liputan di luar kota kayak gitu, misal liputan Java Jazz, terus di The Fest kayak gitu-gitu, terus Jakarta Warehouse Project kayak gitu-gitu sih. Wow, keren ya. Kayak gitu. Terus paling motret lainnya ya motret musisi-musisi sih sebagai fotografer mereka gitu. Nah, ini udah suka, sekarang dukanya apa sebagai fotografer? Dukanya banyak ya, sebenarnya lumayan banyak juga sih. Salah satunya paling dukanya kalau motret stage itu kan, apalagi kalau misal stage-nya yang misal di ballroom atau di hall gitu kan, kita harus jongkok-jongkok gitu. Kadang
gerigingan gitu-gitu kakinya gitu kan. Kesemutan ya? Kesemutan, terus udah tua ya? lumayan. Oke, pantes ya. Kadang-kadang juga harus lari-larian sana sini kan buat ngejar momen kayak gitu, terus besokannya paha tuh jadi kayak jarum-jarum gitu. Jarum-jarum. Kayak gitu, yang jarum super. Rokok. Kayak gitu sih paling dukanya sih itu, terus selebihnya nggak ada sih, paling dukanya itu. Duka yang itu sumbernya dari aku sendiri kayak gitu, kayak penyakitan gitu ya, udah tua. Kasian Itu sekali. sih. Nggak ding, ini bercanda sih. Nggak penyakitan, amit-amit sih ya. Amit-amit lah ya. Bisa lihat teman-teman bisa lihat sendiri kan Mas Imam segar bugar ya. seperti ini. Atlet badminton. Oh, enggak sih. hobi badminton juga. Hobi tok. Hobi Hobi aja. Tapi mainnya ya masih klutak-klutik kayak gitu. Klutak-klutik ya. Oke. Nah, Mas Imam ini fotografer. Pernah nggak sih kepikiran pengen jadi profesi apa selain fotografer, atau emang Mas Imam udah nyaman dan ini nih passionku sebagai fotografer? Oh, dulu itu atlet angkat besi sebenarnya, pengen sama Muay Thai sebenarnya pengen. Tapi kenapa kok nggak kesampaian? Pas cek kriteria nggak masuk. Job-job pekerjaan yang sudah Mas Imam kerja ini, mana pekerjaan yang paling entah itu menyenangkan sekali atau emang new experience sebagai Mas Imam sebagai fotografer, ada nggak? Kalau ngomongin pekerjaan yang menyenangkan, jujur sebenarnya semuanya menyenangkan ya, karena semua panggung itu punya cerita. Ya mungkin yang paling baru ini sih kemarin, belum lama ini motret untuk konsernya Noah di Jogja. Tanggal berapa kemarin ya? Baru banget. Baru banget. 29. Tanggal 29 itu motret untuk konsernya Noah di Jogja, yang konser album barunya Noah Second Change. Karena mereka ada 5 titik, terus aku di Jogjanya berangkat untuk motret eventnya itu kan. Nah itu new experience banget sih, dan itu kayak nggak nyangka itu, karena pertama pengalaman mau motret Noah liputan itu untuk Suara Merdeka juga dulu. Pas udah datang sampai lokasi, kebetulan aku telat sedikit kan, terus mereka udah masuk semua wartawan, jadi semua yang belum masuk itu memang nggak bisa masuk. Jadi kamu nggak kedapetan ya? Itu gagal. Terus yang kedua di Universitas Semarang juga memang clear area, jadi nggak bisa motret Noah. Walaupun bisa motret tapi hanya dapat beberapa jepretan aja, paling nggak sampai semenit langsung diusir. Gitu-gitu sih langsung, karena harus di clear area kan, karena memang itu yang mereka nggak pengen mengganggu penonton gitu loh. Terus makanya kemarin pas ditawarin kayak dream come true gitu sih rasanya sih, jadi kayak sempat 2 kali gagal ya. Sempat 2 kali ada gagal kesempatan lagi motret Noah, terus akhirnya dapat kesempatan lagi, dan itu malah kesempatannya yang lebih dari yang sebelumnya gitu, bisa sampai ke akses area, ke backstage dan lain-lain kayak gitu sih, ngobrol sama personilnya. Berarti bisa deket banget ya? Deket banget, sampai sange lihat Ariel gitu. Punya tips atau pesan buat teman-teman Inkuba yang masih mendalami fotografi atau pengen juga jadi fotografer seperti Mas Imam, fotografer stage mungkin khususnya, ini bisa dibagi ke teman-teman Inkuba? Oke, jadi kalau buat teman-teman yang baru mulai atau sedang memulai, kita belajar bareng-bareng aja gitu. Referensi itu banyak banget sih, bisa dari fotografer stage di Indonesia atau fotografer stage di luar negeri gitu, itu banyak juga. Misal Elma Kias dan lain-lain seperti itu mereka juga jadi salah satu influence saya untuk motret stage kayak gitu sih. Terus selebihnya paling jangan pernah nyerah buat belajar sih, karena betul sekali, emang belajar itu agak berat ya, maksudnya kadang di lapangan, apalagi kalau motret sebagai fotografer stage di lapangan itu kadang kita ketemu orang yang kita nggak suka, misal mereka responnya nggak enak ke kita, nggak sesuai keinginan kita, gitu kan, terus kita jadi nggak enak hati dan lain-lainnya. Itu so mas go on aja sih, jadi jalanin aja apa yang kamu suka, selebihnya ikutin kata hati aja sih. Jadi ketika hatimu itu berkata iya, pasti kamu akan jujur, pasti akan dapetin passionnya sendiri ya. Betul. Oke, cukup hari ini kita sudah ngobrol banyak tentang fotografi, dan aku ngucapin terima kasih sudah luangin waktu hari ini. Sampai jumpa di lain episode bersama profesi yang lain teman-teman. Bye. Dadah. Ini Point of View.